Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taqiyuddin Sodik dengan NIM 203111056. Saya akan merangkum materi perkuliahan manajemen keuangan strategik dari bab 1 sehingga bab 7. Nah, di bab 1 ini itu tentang membahas tentang tinjauan strategi manajemen keuangan. Nah, keuangan strategis ini itu mengelola tentang sumber daya yang langka dan mengidentifikasi kemungkinan strategi di antara peluang yang bersaing dan serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memantau kemajuan peluang yang telah dipilih oleh perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, manajemen keuangan strategis ini bertindak sebagai proses perubahan yang strategis untuk menghadapi ketidakpastian. Nah, selanjutnya itu tugas utama dari manajer itu sendiri yaitu menciptakan kekayaan dan nilai tambah. Caranya itu dengan memilih investasi yang optimal dan pembiayaan yang memaksimalkan pengembalian dengan harapan itu meminimalisir risiko. Karena harga saham itu sendiri bisa naik dan bisa juga turun. Maka manajer juga harus terlibat dalam kegiatan tersebut secara efisiensi atau relevan pada kegiatan untuk menghasilkan EVA yang positif. Nah, EVA sendiri itu adalah suatu sistem manajemen keuangan yang digunakan untuk menilai laba ekonomi pada suatu perusahaan itu. Nah, dalam manajemen keuangan itu ada 3 keputusan utama, yakni yang pertama investasi, yaitu penanaman modal. Yang kedua itu ada pendanaan yang terdiri dari modal sendiri, investor maupun dari hutang. Dan kebijakan dividen, yakni keputusan apakah laba yang diperoleh itu dibagikan atau ditahan untuk menambah modal lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan bab 2 tentang tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan itu adalah hubungan distribusi hak dan tanggung jawab di antara peserta yang berbeda dalam korporasi. Nah, di dalamnya itu terdiri dari manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, tata kelola ini menjelaskan aturan-aturan serta prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan dan menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan akan ditetapkan dan sarana untuk mencapainya serta memantau kinerja dari manajemen itu tersendiri. Nah, inti dari tata kelola itu sendiri yakni untuk menyelaraskan pemegang saham dan manajer. Selanjutnya itu pada agen teori itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal yaitu adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham, dan agen itu sendiri adalah manajer yang memiliki kewenangan namun tidak hanya untuk bertindak atas nama prinsipal tetapi juga dalam kepentingan terbaik mereka. Sehingga asumsi dasar dan rasionalnya itu dapat dikatakan bahwa setiap orang itu akan memaksimalkan kepentingan mereka sendiri yang mengarah pada konflik agensi, sehingga konflik tersebut dapat dikatakan sebagai homo economicus yang bertindak untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3 dengan judul analisis kelayakan usaha. Nah, analisis kelayakan usaha ini adalah sebuah penelitian rencana bisnis. Nah, tapi bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya saja, tetapi juga mengkontrol kegiatan operasional dengan rutin dalam rangka
pencapaian tujuan dan keuntungan yang maksimal. Nah, di dalam bisnis itu risiko itu menjadi salah satu hal yang sifatnya ketidakpastian. Semakin tinggi risiko yang ditanggung, maka semakin tinggi pula syarat keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, jenis analisis kelayakan itu ada 3 jenis, yakni industri dan pasar, yang dimana itu untuk menentukan seberapa menariknya sebuah perusahaan itu untuk memulai bisnis baru. Lalu ada produk, yaitu apakah pelanggan bersedia untuk membeli produk atau produk barang atau jasa yang kita jual, yang dijual oleh perusahaan. Lalu yang ketiga itu adalah keuangan, yang dimana dapatkah kita itu menyediakan produk atau layanan atau jasa itu untuk pelanggan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Nah, proyeksi itu ada memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu mandiri, yakni sebuah proyek yang tidak mencegah penerimaan proyek lain yang sedang dipertimbangkan. Lalu yang kedua itu ada dependent, yaitu sebuah proyek yang bergantung pada penerima satu atau lebih proyek. Yang ketiga itu ada saling eksklusif, yang dimana sebuah proyek itu yang menghalangi penerima satu atau lebih sebuah proyek. Yang terakhir itu pengurutan, yang dimana sebuah proyek yang berisi opsi untuk berinvestasi di proyek lain. Nah, di sini ada beberapa time value of money, diantaranya itu ada NPV, IRR, ROI, dan PBP. Pada bab berikutnya itu bab 4 tentang NPV versus IRR, yang dimana NPV itu adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari sisi arus kas keluar selama periode tertentu. Nah, di sisi lain itu IRR untuk mengukur suatu aset apakah mengalami peningkatan ataupun tidak. Kemudian IRR ini dapat dianggap layak jika nilai IRR yang dihasilkan itu lebih besar dari tingkat bunga yang diterapkan. Nah, kapan sih investasi itu dapat dikatakan tidak layak? Investasi dapat dikatakan tidak layak itu jika nilai IRR yang dihasilkan itu lebih kecil dari tingkat bunga yang diterapkan. Nah, ada beberapa kriteria investasi, yakni IPS. Yang pertama IPS. Nah, IPS itu adalah laba bersih perusahaan yang dibagi jumlah saham yang beredar dan sifatnya itu positif. Yang kedua itu PBP, yaitu investasi dengan dasar lamanya investasi tersebut dan dapat tertutup dengan aliran kas masuk yang ada pada suatu perusahaan. Nah, PBP ini biasanya lebih dari 6 tahun. Kemudian ada NPV, yaitu rasio perbedaan antara nilai sekarang dari sisi arus kas masuk dan nilai sekarang dari sisi arus kas keluar selama periode tertentu. Nah, NPV ini juga harus positif sifatnya. Nah, yang terakhir itu ada IRR. IRR ini ada untuk mengukur suatu aset apakah mengalami peningkatan atau tidak. Nah, sifatnya IRR ini adalah lebih besar dari COC. Apa sih keuntungan dari MIRR atas IRR? Yang pertama itu mengasumsikan bahwa arus kas proyek dapat diinvestasikan kembali pada IRR itu sendiri. Tetapi MIRR itu mengasumsikan bahwa arus kas proyeksi ini diinvestasikan kembali pada biaya modal yang merupakan asumsi yang lebih realistis. Yang kedua itu MIRR itu menghilangkan beberapa masalah dari IRR itu sendiri.
Selanjutnya itu saya akan membahas bab 5 tentang penganggaran modal di bawah kondisi ketidakpastian. Kenapa sih penganggaran modal itu sangat penting? Karena melibatkan investasi sumber daya yang cukup besar dan tidak gampang untuk balik modalnya. Kemudian memiliki implikasi jangka panjang bagi perusahaan dan melibatkan ketidakpastian dan serta resiko bagi perusahaan. Dan ada beberapa jenis eksternalitas di pengangguran di penganggaran modal. Seperti negatifnya dalam perusahaan yaitu adanya kanibalisasi yang terjadi ketika produk baru itu bersaing dengan produk yang lama. Lalu posisi positifnya dalam perusahaan itu proyek baru bisa melengkapi proyek yang lama, serta arus kas yang lama juga akan dapat meningkat ketika yang baru ini diperkenalkan. Lalu dari sisi lingkungan yaitu berdampak pada proyek lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya itu ada mutuality eksklusif, yaitu kejadian saling lepas sehingga dua insiden yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya itu ketika mengambil salah satu proposal dan proposal lainnya itu tidak diambil atau ditolak. Selanjutnya itu proyek arus kas juga ada 3 macam, yaitu tambahan arus kas, kemudian biaya hangus, serta peluang biaya. Berikutnya itu ada analisis sensitivitas, yaitu ketidakpastian di mana variabel atau asumsi diubah dari kasus dasar untuk menentukan dampaknya terhadap hasil terukur proyek. Lalu ada analisis skenario yang dimana kasus terbaik dan terburuknya dibandingkan dengan kasus dasar proyeknya. Lalu yang terakhir itu ada bab 6 dan 7 tentang merger dan akuisisi. Merger ini adalah penggabungan dari dua perusahaan yang pada dasarnya itu sama, yang dimana mungkin nama dari salah satu orang tuanya, kemudian mungkin juga salah satu orang tuanya itu biasa muncul sebagai manajemen yang dominan. Lalu lain hal dengan akuisisi. Akuisisi itu adalah satu perusahaan yang dapat membeli perusahaan lain dengan cara membeli sahamnya atau mengendalikan perusahaan lain, atau juga menjadi mayoritas daripada perusahaan lain. Lalu karakteristik dari akuisisi ini ada seperti bentuk dari transaksinya yang terdiri dari pembelian saham dan aset. Lalu metode pembayarannya itu bisa dengan uang tunai, sekuritas, dan kombinasi uang tunai dan surat berharga. Lalu yang terakhir itu ada sikap pengelolaan yang terdiri dari agresif dan ramah. Nah, ada beberapa alasan juga dari sisi akuisisi, yaitu untuk meningkatkan kekuatan pangsa pasar, lalu resiko yang lebih rendah dalam mengembangkan produk, lalu meningkatkan diversifikasi dan mengembangkan kemampuan baru. Lalu alasan dari dari merger itu adalah motif yang strategis terdiri dari perpanjangan, kemudian konsolidasi dan kemampuan. Yang kedua itu keuangan yang strategis, terdiri dari modal internal pasar, hutang yang lebih tinggi dari kapasitas, dan efisiensi pajak. Nah, yang terakhir ini adalah manajerial yang strategis. Nah, untuk mencapai sinergi dari perusahaan yang merger itu adalah perusahaan gabungan adalah tujuan akhir daripada merger. Apa itu lalu ada aliansi strategis. Aliansi strategis ini adalah sebuah strategi di mana dua atau lebih perusahaan itu berbagi sumber daya dan kegiatan untuk mengejar strategi.
Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.